Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di sini aku bakalan bikin video tentang frekuensi ask question. Nah, jadi intinya kayak pertanyaan yang banyak ditanyain ke kalian tentang penelusuran bibit unggul yang kemarin baru aja aku share ke kalian. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kalian itu udah ada jawabannya di website, tapi mungkin kalian gak mau baca dan yaudah tanya aja gitu. BTW aku sekarang di rumah, jadi sorry kalau misalkan berisik banget, banyak motor sliwer gitu. Dan yaudah kita lanjut aja jawabin pertanyaan-pertanyaan. Aku udah ngelis banyak banget pertanyaan di sini. Dan sebelumnya teman-teman harus subscribe dulu channel ini dan forget to like, comment, and subscribe. Pertanyaan yang pertama, Kak, gap year gak bisa daftar ya? Gap year bisa daftar, cuman dibuka untuk lulusan 2020, terus dia cuman buka di PBU berprestasi doang di bagian klaster seni dan olahraga, jadi yang iptek dia nggak bisa. Terus pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan yang paling banyak banget ditanyain. Kalau nggak masuk dalam 25% siswa terbaik, gimana Kak? Padahal pengen daftar PBUTM. Nah, jadi persyaratannya tuh kan harus masuk ke 25 siswa terbaik kan. Kalau teman-teman nggak masuk, berarti teman-teman nggak bisa daftar dong, karena di sana pun ditanyain pasti di dalam sistem waktu teman-teman ngasih nginput data, nginput nilai gitu tuh bakal ditanyain ranking berapa dari berapa siswa gitu. Next ke pertanyaan selanjutnya. Kamu mau tanya 25% itu satu jurusan IPS atau hanya satu kelas? Nah, ini intinya dia tuh tanya 25% itu dari seluruh sekolah yang rumpun IPS atau hanya satu kelas. Nah, jadi jawabannya adalah 25 siswa terbaik di kelas. Jadi bukan per angkatan, bukan per klaster, jadi per kelas doang. Cuman harus bisa masuk 25% dari semester 1 sampai semester 5. Gitu teman-teman. Terus selanjutnya adalah, Kak, untuk pendaftarannya kita harus buat akun dulu ya? Iyalah, harus buat akun dulu, kalau enggak ya nggak bisa. Pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau misalnya daftar jalur PBU SMAK, terus nanti pas keterima bisa ngajuin KIPK nggak ya? Jadi jawabannya adalah bisa. Semua jalur di UGM itu bisa mengajukan KIPK. Dia nggak memandang kamu dari SNM atau dari SBM. Jadi dari teman-teman UTUL, PBU gitu pun tetap bisa gitu loh mengajukan KIPK. Terus ini ada pertanyaan paling banyak ditanyain juga, Kak, kalau mau ikut PBUTM bisa linjur nggak, Kak? Jadi jawabannya adalah aku nggak tahu. Jadi teman-teman harus tanya aja ke admisi UGM, tanyain di sana di PBU itu bisa linjur apa enggak. Tapi setauku nggak bisa, karena mata pelajarannya sama jurusan yang akan diambil itu kan harus ada keterkaitan gitu ya. Tapi ya makanya ditanyain aja, aku juga nggak begitu paham gitu guys. Terus ada yang tanya, Kak, biasanya nanyain 25 siswa terbaik di sekolah itu ke siapa ya? Ke guru BK, kalau nggak ke wali kelas kalian. Jangan tanya ke Pak Satpam, dia pasti nggak tahu. Terus selanjutnya, untuk iptek peserta ini, maksudnya untuk iptek tuh untuk PBU yang klaster ilmu pengetahuan dan teknologi. Peserta wajib juara nasional kah atau hanya peserta KSN nasional? Jadi jawabannya adalah wajib juara nasional atau enggak ya juara nasional gitu. Jadi PBU berprestasi itu teman-teman diwajibkan untuk memiliki sertifikat kejuaraan yang menerangkan bahwa nama kalian itu sebagai pemegang juara. Intinya teman-teman harus dapat juara gitu loh, nggak cuma peserta doang. Kalau peserta doang teman-teman belum bisa deh sepertinya. Jadi teman-teman emang harus dapat sertif yang menerangkan bahwa kalian itu juara 1, 2, 3 gitu di skalanya nasional, internasional gitu. Terus selanjutnya adalah katanya PBUTM wajib sertif ya. Soalnya kalau sertif belum dilampirkan nggak bisa lanjut ke step selanjutnya. Bener nggak, Kak? Setahu aku PBU tidak mampu itu nggak perlu sertif. Maksudnya nggak diwajibin untuk melampirkan sertif berprestasi gitu loh guys. Jadi kalau yang PBUTM itu cuma opsional aja sertifnya, nggak wajib kayak penelusuran bibit unggul berprestasi gitu. Jadi teman-teman pun yang nggak punya sertif kejuaraan bisa daftar di PBUTM gitu. Terus pertanyaan selanjutnya,
Kak mau tanya, kalau semester 1 kelas 10-nya nggak 25 siswa terbaik, gimana? Nggak bisa daftar ya? Walaupun semester 2 kelas 10 sampai kelas 12 semester 1-nya masuk 25 siswa terbaik. Jadi ketentuannya itu 25 siswa terbaik di kelas dari semester 1 sampai semester 5. Itu kalau untuk SMA reguler. Nah, kalau misalkan udah ada ketentuan kayak gitu, berarti teman-teman ya udah tahu jawabannya bakalan kayak gimana. Berarti teman-teman belum bisa untuk mendaftar karena nggak masuk ke persyaratan kan. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen nyoba dan mencoba keberuntungan, ya gak ada salahnya juga kan. Ya udah daftar aja gitu. Kalau aku jadi kalian, kalau misalkan ada satu semester yang nggak masuk 25 siswa terbaik, pasti bakalan aku coba gitu. Lagian juga pendaftarnya nggak mahal-mahal amat kan, nggak kayak sampai 500 ribuan gitu loh biayanya. Next ke pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau keterima PBU SMAK masuknya ke kelas reguler atau paralel, terus UKT-nya sesuai golongan kan? Nah, semua jalur di UGM itu masuknya ke kelas reguler, kecuali kamu masuk ke IUP. Jadi IUP itu adalah salah satu jalur yang otomatis kamu bakalan masuk ke kelas internasional dan UKT-nya bakalan lebih tinggi daripada jalur-jalur yang lain gitu. Jadi UKT di PBU, di SNM, di UTUL, di SBM itu tuh disesuaikan dengan kondisi perekonomian orang tua kalian. Jadi teman-teman nggak dipatok harus PBU, UKT 7 gitu tuh nggak. Jadi teman-teman dilihat dulu, diukur kemampuan perekonomian seberapa, semampu apa, dan baru ditetapkan teman-teman dapat UKT berapa gitu. Dan di UGM itu sekali lagi nggak pakai uang pangkal ya, jadi cuman pakai UKT doang. Oke, next. Permisi Kak, kalau misal di PBU itu mendaftar 2 jalur, bisa apa enggak? Nah, kemarin ada yang tanya dan udah ada teman-teman yang jawab juga, teman-teman yang bantu jawab. Jadi di PBU itu teman-teman hanya bisa mendaftar 1 jalur aja. Bahkan kemarin ada teman-teman kita yang dia tuh mau dia tuh mau daftar PBU berprestasi, cuman dia salah pencet di PBU TM. Dia mau ngehapus di yang PBU TM dan dia mau pilih di PBU berprestasi, itu tuh nggak bisa. Jadi kayak udah terlanjur ngeklik di PBU TM, ya udah teman-teman harus ngelanjutin sampai akhir gitu, katanya sih gitu. Selanjutnya, Kak, 25 siswa terbaik itu untuk semester terakhir atau gimana? Setiap semester dari semester 1 sampai semester 5. Oke. Terus selanjutnya, Kak, tutor daftarnya dong. Ya aku nggak bisa ngasih tutor karena nggak punya akunnya kan, kecuali kalian mau minjemin akunnya terus aku kayak daftarin kalian gitu, aku baru bisa. Terus selanjutnya, terus saya udah tahu kan, ini kan disuruh ngunggah file raport format PDF tuh. Itu file raport yang dimasukkan kertas raport atau di foto terus dijadiin PDF atau file raportnya langsung ya. Jadi teman-teman nanti bakalan diminta file raport PDF itu per semester kalau nggak salah. Jadi teman-teman harus ngefoto satu persatu, yaitu satu semester satu foto dan dijadiin PDF, dan nanti baru bisa dilampirin di akun kalian masing-masing gitu, di apa ya namanya, di akun pendaftaran masing-masing gitu. Terus nih ada pertanyaan, kamu mau tanya nanti ada tes wawancara nggak ya? Nah jadi di PBU itu sistemnya kayak SNMPTN, kita nggak ada seleksi lagi, anjir gue dong yang seleksi. Jadi UGM itu cuman ngeseleksi berdasarkan dokumen yang kalian unggah seperti nilai rapor, sertif, terus sama portofolio juga kalian pilih di PBU berprestasi gitu. Jadi nggak ada tes wawancara, nggak ada tes tulis lagi, jadi pure semuanya sistemnya kayak SNMPTN gitu. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, bagus. Kak Panji kalau ikut PBU masih bisa ikut UTUL nggak Kak? Jawabannya adalah bisa. Jadi teman-teman walaupun udah ikut PBU, teman-teman tetap bisa ikut UTUL gitu. Nggak menutup kemungkinan teman-teman nggak bisa ikut UTUL gitu, karena UTUL sama PBU itu beda jalur. Oke. Dan kalau misalkan keterima di PBU pun, teman-teman sepertinya masih bisa untuk lanjut di UTUL-nya deh. Karena nggak ada ketentuan kan kalau di UTUL, tapi nggak tahu juga sih, UTUL kan belum keluar ketentuannya kayak gimana. Ya udah, let's see ya. Tapi untuk sejauh ini teman-teman masih bisa ikut sih, tapi tetap bisa ikut kok, nggak ada yang larang juga. Tapi kecuali besok bakalan ada pernyataan kalau misalkan
teman-teman yang sudah mengikuti PBU dan diterima di jalur PBU tidak bisa untuk mengikuti utul UGM. Nah itu baru nggak bisa. Kalau teman-teman cuma daftar PBU terus kita nggak ngelihat diterima atau nggak diterima ya, daftar jalur PBU doang, entah itu diterima atau enggak, tapi teman-teman tetap bisa ikut utul gitu loh, intinya gitu. Terus selanjutnya adalah daftar jalur prestasi juga bayar ya kak? Ya bayar, emang itu sekolah nenek moyang kita apa? Itu bayar teman-teman, dan pembayarannya berapa itu udah ada di laman umugm.ac.id disesuai jalur penelusuran bibit unggulnya gitu. Kak, kalau yang PBUTM rapotnya naik terus gimana ya? Jadi siswa 25 terbaik waktu kelas 12 doang. Kalau untuk ini ya teman-teman belum bisa daftar karena teman-teman harus masuk 25 siswa terbaik di kelas teman-teman selama 5 semester gitu. Kalau cuma 1 semester doang ya teman-teman belum bisa. Terus ada yang pertanyaan nih, keren banget. Kasian Kak, sertifnya itu maksimal 3 ya? Gak bisa dilebihin. Tolong dikasih solusi Kak, terima kasih. Nah, kemarin aku udah bilang kalau di PBU berprestasi itu, entah di PBU berprestasi atau yang lain, itu sertifnya hanya bisa diisi 3 doang, yaitu 3 sertif terbaik menurut kalian. Entah itu skalanya itu yang internasional semua atau internasional nasional atau yang apa, itu intinya 3 sertif terbaik menurut kalian. Kalau solusinya ya gimana? Ya pilih aja. Kalau kalian punya 10 sertif nih, pilih 3 yang terbaik gitu. Skalanya yang internasional atau yang individu semua atau yang apa gitu. Kalau individu semua tuh kayak penilaiannya lebih gede daripada yang kecepatan berlagu gitu teman-teman. Jadi solusinya ya pilih 3 sertif terbaik menurut kalian gitu. Kita nggak bisa minta untuk UGM, tolong dong, gue ini berprestasi loh, gue punya 15 sertif nih, skalanya internasional semua, tolong dong buka 15 kuota sertif buat gue gitu. Nggak bisa, ya tiga semuanya gitu. Ya cuman 3 doang, kita nggak bisa milih berapa kuota sertif yang bakal kita lampirin, itu nggak bisa. Ya udah 3 doang itu pilih yang terbaik gitu solusinya. Itu sih. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan yang sering kalian tanyakan, dan sebenarnya semua pertanyaan itu udah masuk sih, udah ada gitu loh jawabannya di laman umugm.ac.id. Cuman aku bingungnya kenapa kalian nggak mau membaca gitu loh, padahal jelas-jelas di sana udah tertera gitu, mulai dari siswa terbaiknya itu 25 dari kelas atau dari seluruh sekolah atau gimana, itu tuh udah ada semuanya. Bahkan jenis-jenis perlombaan yang kriterianya dicari UGM pun udah ada di sana. Kenapa teman-teman tetap bertanya kepada saya, padahal saya juga bukan tim seleksi PBU di sini. Saya cuma jadi mahasiswa doang. Dan saya cuma membantu saya anjir. Dan jadi aku cuma ngebantu kalian ngasih update gitu loh teman-teman. Dan mungkin teman-teman di sini cuma kayak ngelihat sekilas doang videoku, tiba-tiba kalian langsung tanya doang. Padahal di videoku pun itu aku udah ngomong selengkap mungkin, mulai dari biayanya juga aku ngomong, terus seleksinya tuh kayak gimana aku ngomong, tapi tetap aja teman-teman tanya gitu. Mungkin ya teman-teman nggak punya kuota kali ya. Tanda teman-teman. Oke, sekian video ini aku buat. Semoga menjawab pertanyaan kalian, dan semoga apa yang kalian cita-citakan tersemogakan dan dikabulkan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Amin. Ditunggu kabar baiknya, dan aku tunggu di UGM. Bye bye. Don't forget to like, comment, subscribe.